Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu kita, Miss Sartika SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu M. Yahya, yaitu saya sendiri, dan saudara kita Nanda Iswandi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Adapun pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu pengertian manajemen peserta didik, prinsip manajemen peserta didik, tujuan manajemen peserta didik, dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Kita melangkah ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen peserta didik. Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata manajemen bahasa Inggris yang terdiri dari kata manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Kata manage juga bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, atau menata. Ini menurut Damin 2010. Adapun manajemen peserta didik adalah suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Hal senada dengan penjelasan di atas dipaparkan oleh Mulyasa 2003 bahwa manajemen peserta didik adalah penataan yang menjelaskan yang mengatur terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah itu. Baik, lanjut pembahasan kedua, yaitu tujuan manajemen peserta didik. Adapun beberapa tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Dan yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, dengan tercapainya tujuan pada poin 1, 2, dan 3 di atas, maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Ini menurut Imron 2016. Baik, pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Nanda Iswandi. Baik, jadi di sini kelompok kami itu membahas tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Kemudian saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu prinsip manajemen peserta didik. Di sini ada beberapa poin yang kami kutip terhadap prinsip manajemen peserta didik. Di sini yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dan yang kedua, segala bentuk manajemen peserta didik harus ditujukan untuk pengembangan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Kemudian yang keempat, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dan yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Kemudian yang keenam, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah terlebih di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir dari prinsip manajemen peserta didik adalah penyelenggaraan manajemen peserta didik mengakui karakteristik peserta didik, antara lain intelektual, minat, bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisik. Kemudian ada pula ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron
tahun 2016 adalah ada 9 poin. Yang di sini yang kami kutip. Yang pertama, perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, pengelompokan peserta didik, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur peserta didik yang mutasi dan dropout, dan kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Jadi dalam ruang lingkup manajemen peserta didik ini, dia kegiatannya itu 100% adalah untuk membina peserta didik mulai dari awal masuk atau sebelum perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik ini lulus. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari materi kami, yaitu konsep dasar manajemen peserta didik.